Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas mengenai penanganan limbah infeksius di channel ATLM Indonesia, media informasi seputar laboratorium medik dan pembelajaran online bagi ATLM dan mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas mengenai penanganan limbah infeksius. Dimulai dengan konsep kunci mempelajari pengelolaan limbah, yaitu mulai dari tujuan pengelolaan limbah, yaitu melindungi petugas dari perlukaan atau terusuk benda tajam. Yang kedua, melindungi penyebaran infeksi terhadap para petugas kesehatan. Dan yang ketiga, mencegah penularan infeksi pada masyarakat sekitar. Jadi 3 ini ya. Tujuannya untuk pengelolaan limbah. Oke, kita masuk ke limbah. Itu berasal dari rumah sakit atau sarana kesehatan. Dibedakan atas beberapa jenis ya. Nah, yang pertama limbah rumah tangga atau limbah non medis. Ini adalah limbah non infeksius. Kemudian yang kedua limbah medis atau limbah infeksius. Ini limbah klinis, limbah laboratorium. Limbah laboratorium dibagi lagi menjadi limbah cair dan padat. Kemudian yang selanjutnya adalah limbah berbahaya. Nah, limbah ini bila tidak ditangani berbahaya terhadap manusia dan lingkungan. Contohnya radioaktif. Ini biasanya arahnya di radiologi juga ada, laboratorium ada juga. Nah, kita mulai dulu dengan limbah klinis. Perlu perlakuan khusus berpotensi menularkan penyakit. Karena ini limbah berisiko tinggi ya, berisiko tinggi. Misalnya darah, cairan tubuh lain, material yang mengandung darah kering, sampah organik, jaringan atau potongan tubuh, plasenta. Nah ini, lalu benda-benda tajam bekas pakai. Jadi ini mungkin seperti mirip-mirip limbah di kamar operasi ya. Nah ini. Kemudian kita pindah ke cara penanganan limbah klinis. Bagaimana caranya? Yaitu tampung dalam kantong plastik kuning. Kemudian ikat rapat kantong yang sudah berisi 2/3 penuh tadi ya. Lalu yang terakhir, sebaiknya diinsenerasi, ya, masukkan insenerator. Nah, sekarang kita pindah ke limbah laboratorium ya. Dikelompokkan sebagai limbah berisiko tinggi karena apa? Dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, infeksi nosokomial. Dan yang ketiga, kecelakaan kerja atau risiko infeksi terhadap petugas laboratorium atau petugas rumah sakit lainnya. Jadi laboratorium ini limbahnya ya berisiko tinggi ya. Nah, kemudian limbah laboratorium itu berasal dari pertama bahan baku kadaluarsa. Yang kedua, bahan habis pakai. Media perbenihan tidak terpakai. Yang ketiga, produk proses laboratorium, sisa spesimen. Nah, contohnya. Dan yang keempat, produk penanganan limbah. Jarum setelah diotoklav. Jadi ini limbah laboratorium ada 4. Nah, kita pindah ke cara penanganannya. Yang pertama, sterilisasi dengan autoklav sebelum keluar laboratorium. Kemudian ditangani sesuai prosedur pembuangan limbah klinis. Ya, ini
Yang kedua, sebaiknya dengan insenerasi. Nah, jadi diinsenerasi dengan insenerator. Lalu bila diukur dengan metode kapurisasi ya. Nah, ini. Nah, lanjut kita dengan pemilahan. Pakai wadah atau kantong plastik warna sesuai dengan jenis sampah medis. Kuning dengan tanda biohazard atau infeksius, kemudian hitam, merah dengan tanda biohazard. Nah, lanjut lagi, ini adalah limbah benda tajam saat kita melakukan pengambilan darah atau sesudah pengambilan darah atau yang lain-lainnya terkait dengan jarum, pisau, bisturi atau impus ya. Limbah benda tajam. Pakai jarum suntik bila tidak ada alternatif lain. Tidak boleh sebagai pengganti pipet ya ini. Nah, kemudian kita masuk kaidah-kaidahnya. Gunakan sarung tangan. Kemudian hindari pembentukan gelembung udara. Yang ketiga, keluarkan udara atau cairan secara vertikal ke kapas desinfektan. Keempat, jangan pakai jarum suntik untuk mencampur cairan infeksius. Yang kelima, jangan membengkokkan atau menutup kembali jarum bila terpaksa gunakan forceps. Nah, jadi gunakan forceps ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, jarum bekas tampung dalam wadah khusus atau tahan tusukan dan buang sebagai bahan infeksius. Ini kaidah-kaidahnya ada 6. Kemudian kita masuk ke penanganan sampah. Dari masing-masing sumber dengan cara sebagai berikut. Ya kan? Pertama, tidak boleh penuh, hanya 3/4 bagian. Misalnya ada boxnya itu 3/4 bagian saja diisi, jangan penuh. Biasanya di box-boxnya itu ada sudah tandanya tidak boleh penuh. Diikat rapat, kemudian tetap pada tempatnya sebelum dibuang. Kemudian lagi apa? Petugas harus memakai sarung tangan dan cuci tangan dengan sabun. Ini menghindari adanya tusukan dan adanya infeksi. Kita pindah ke penampungan sementara. Tempatkan pada daerah yang mudah dijangkau petugas, pasien, dan pengunjung. Kemudian bertutup, kedap air, tidak bocor, terhindar dari serangga dan tikus. Lalu bersifat sementara, tidak boleh lebih dari 1 hari. Nah, kita pindah teman-teman ke wadah limbah padat. Pertama, pakai sarung tangan, sepatu sewaktu penanganan dan membawa limbah medis. Yang kedua, mudah dicuci, tidak bocor. Ketiga, bertutup, diberi tanda biohazard atau infeksius. Kemudian yang keempat, di tempat yang sesuai. Yang kelima, 3/4 penuh dikosongkan. Dan lanjut cuci wadah desinfektan. Dan terakhir cuci tangan, ya kan? Cuci sarung tangan dan tangan. Ini untuk masalah wadah limbah padat. Nah, selanjutnya kita masuk ke wadah penampung limbah benda tajam. Tahan bocor dan tusukan. Ada pegangan atau bisa dijunjung. Kemudian ada penutup, kuat dan mudah dibersihkan. Bila 3/4 penuh, ditutup dan diganti. Ya kan, kalau sudah terisi 3/4, ditutup dan diganti dengan yang baru.
Kemudian ditangani dengan limbah medis. Oke, kita pindah ke penanganan dan pembuangan benda tajam. Pertama, jarum sekali pakai dan langsung dibuang sendiri ke dalam wadah tahan tusukan. Yang kedua, kurangi risiko, misalnya posisi pasien tepat, kemudian cukup cahaya. Ketiga, jangan tutup lagi, bengkokkan atau mematahkan jarum. Ini berisiko ya. Kemudian wadah tersedia di tiap ruangan. Jadi tiap ruangan ada wadah ini. Jangan buang di tempat lain. Lokasi wadah jauh dari jangkauan anak-anak ya. Wah, ini kalau terjangkau anak-anak berbahaya karena benda tajam. Bila 3/4 penuh, tutup, jangan sampai terlalu penuh. Artinya sudah tutup dan ganti ya. Sebaiknya limbah tajam diinsenerasi atau dikubur. Kedalamannya 2,5 meter dan lokasi 10 meter dari sumber air. Dan terakhir, tidak memberikan kemungkinan pecahan. Oke, kita pindah lagi. Membahas mengenai pembuangan atau pemusnahan limbah infeksius. Pertama, diinsenerasi dulu ya. Dengan suhu sangat tinggi. Ini untuk membunuh mikroorganisme. Dan juga untuk mengurangi volume sampai dengan 90%. Karena dengan insenerasi maka hancur limbah tadi. Kemudian yang kedua, bila tidak diinsenerasi, dikubur. Kedalamannya 2,5 meter, jarak dari sumber air 10 meter. Dan dikapurisasi. Jadi pemberian kapur. Kemudian lagi apa? Sebaiknya ditanam pakai kaleng bertutup, tidak pakai kantong plastik. Karena menggunakan kaleng ini bahan bakunya besi atau plat, sehingga mudah terurai secara alami. Kalau kantong plastik tidak terurai secara alami. Oke, kita pindah lagi pembuangan limbah cair. Pertama, sistem penyaluran harus bertutup. Kemudian kemiringan saluran 2-4 derajat ya, agar tidak mengendap. Lalu salurannya lebih dari 90 derajat. Dan terakhir, bangunan penampung kedap air, ya kan, jadi kedap air dan kuat. Jarak dari sumber air kurang lebih 10 meter. Jadi kalau sudah kurang lebih 10 meter ada proses penguraian secara alami dan tidak mempengaruhi sumber air. Nah, bagaimana dengan petugas kebersihannya? Nah, ini kita bahas. Yang pertama, harus mengenal lokasi kerja ya petugasnya. Kemudian memakai sarung tangan tebal. Jadi sarung tangannya yang karet tebal ya. Ketiga, harus dibuka sebelum membuka pintu. Keempat, harus membersihkan lantai. Tidak boleh menyentuh meja kerja dan alat laboratorium. Lanjut lagi nomor 5. Desinfeksi wadah dengan klorin 0,5%. Yang keenam, limbah dibawa dengan troli, ya kan, roda, dan tidak mudah tumpah. Jadi ada wadah khusus yang box trolinya itu tidak mudah tumpah. Bila dapat, jangan memakai lift ya, yang sama dengan pengunjung, karena mungkin berisiko mencemari lift tadi sehingga terpapar nanti pengunjung. Dan terakhir, kebocoran atau ceceran didesinfeksi dengan klorin 0,5%. Sebaiknya disediakan di troli yang sudah tersedia ya. Nah,
Nah, kemudian kita lanjut sebagai akhir, yaitu daftar tilik indikator pengendalian infeksi. Apa saja? Indikator pertama yaitu benda tajam dikelola secara aman untuk meminimalkan risiko tertusuk. Meliputi wadah tahan tusukan tersedia. Yang kedua, isi kurang dari 3/4 penuh. Yang ketiga, benda tajam bekas pakai tidak menonjol keluar. Dan keempat, tidak menyarungkan kembali jarum suntik atau penyarungan jarum suntik dengan satu tangan karena risikonya berbahaya. Kemudian kita pindah ke indikator nomor 2. Semua alat kesehatan didekontaminasi. Meliputi pertama, tersedia sterilisator yang masih berfungsi baik. Yang kedua, semua peralatan dibersihkan dengan baik setiap kali habis pakai. Dan ketiga, alat kesehatan yang bersih tersimpan dalam lemari. Nah, sementara indikator yang ketiga, tangan dicuci dengan benar untuk mencegah infeksi silang. Meliputi hal-hal seperti ini. Pertama, tersedia air mengalir bersih dan sabun. Yang kedua, tersedia lap bersih. Yang ketiga, pada pengamatan petugas kesehatan selalu mencuci tangan dan mengeringkannya setiap sehabis kontak dengan cairan tubuh. Membuka sarung tangan dan setiap kontak dengan pasien. Kemudian lanjut lagi kita ke indikator nomor 4. Yaitu memakai alat pelindung yang sesuai untuk mencegah pajanan darah. Tersedia alat pelindung untuk dipakai oleh petugas. Ini sesuai dengan area klinis dan risiko terpajan. Meliputi apa saja? Sarung tangan sekali pakai, sarung tangan multiguna, masker, jas laboratorium, kacamata sebagai pelindung mata. Kemudian indikator kelima yaitu pembuangan limbah yang benar dan aman. Apa saja? Ada bukti penguburan atau pembakaran sampah secara reguler dan tidak tampak adanya pencemaran limbah. Nah, ini ada 5 indikator daftar tilik untuk pengendalian infeksi. Nah, sebagai penutup dalam materi kita ini, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman, ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Semoga bertambah ilmunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.